Apakah orang yang tidak percaya akan menerima? Tidak, sama sekali mereka tidak akan menerima. Karena pagi ini pukul 3.15 dini hari, Tuhan kita Yesus Kristus berkata demikian. Keluarkan 30 orang yang tergolong milik setan itu. Jangan biarkan mereka berada di mezbah. Umat kudus tidak boleh memiliki hati yang tidak percaya. Itulah firman Tuhan. Yesus berkata demikian. Keluarkan 30 orang yang tergolong milik setan itu. Jangan biarkan mereka di dalam mezbah. Umat kudus tidak boleh memiliki hati yang tidak percaya. Sungguh itu sangat aneh. Bagaimana bisa ada 30 orang? Jumlah kami yang benar-benar berkumpul untuk ibadah lebih banyak. Mungkin ada 40 atau 50 orang. Artinya mungkin kebanyakan orang tidak mendapatkannya. Ini bukan hanya omong kosong. Cerita hari ini. Sekitar 10 hari yang lalu, ketika kami berdoa untuk perusahaan multinasional kami. Saat berdoa untuk perusahaan multinasional Israel sebagai bangsa rohani, Saudari Zhao Huan juga berdoa. Tiba-tiba datang suara dari dalam hati saya. Katakanlah, singkirkan semua keraguan dan ketidakpercayaan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Dan suara itu sangat marah. Lalu bagaimana dengan saudara yang merasa tidak percaya? Di antara umat yang kudus. Tidak boleh ragu. Hati yang tidak percaya tidak disenangi Tuhan. Itu benar-benar tidak disukai. Hibrani bersaudara mengajar kebenaran. Dari tahun lalu sampai sekarang. Apakah kalian benar percaya Hiberdisong adalah matahari? Apakah benar dia yang menebus dosa manusia di masa depan? Yang menebus dosa penduduk bumi? Bukankah dia saudara yang disebut Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan? Apakah Musa adalah salah satu dari dua saksi? Apapun identitasnya. Meskipun percaya salah satunya, seharusnya percaya Hiberdan dan tinggalkan semua untuk bangun kerajaan bersamanya. Karena kita tahu banyak yang dipanggil. Sedikit orang terpilih. Pernah memanggil beberapa orang. Namun mereka tidak mendengar. Akhirnya mereka ditinggalkan. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Saudara-saudari bisa menghitung pengantin baru Tuhan. Sejak penciptaan sampai akhir dunia ini. Hanya 144.000 orang. Hanya 144.000 orang. Jika dari penciptaan sampai akhir dunia ini, ada 6 miliar orang. Adalah satu dari 100.000 orang mendapatkan hidup kekal. Hanya satu dari 100.000 orang yang menerima hidup kekal. Orang lain takkan mendapat hidup kekal. Betapa berharganya itu. Itu adalah hidup yang dari Tuhan. Yesus Kristus dapat memberikan hidup dan tubuh. Betapa mulianya itu. Jika tidak mau meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan. Tidak layak untuk menerima itu. Walau sering dengar berbagai kata aku cinta. Kata aku cinta Tuhan. Tapi tindakan menunjukkan apakah cinta itu nyata. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Jika cinta Tuhan tapi tidak mau mengikuti Tuhan dengan meninggalkan segalanya. Kalau tidak mau meninggalkan pekerjaan dan hal lainnya, maka seharusnya tidak menerima itu. Karena Tuhan sudah jelas berkata demikian. Pukul 3.15 dini hari. Hari ini Tuhan berkata demikian. Keluarkan 30 orang yang milik setan itu. Jangan biarkan mereka di mezbah. Karena kudus. Tidak boleh memiliki hati yang tidak percaya. Jika yang sial itu milik setan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Beberapa hari yang lalu, mungkin 2 atau 3 hari lalu. Roh Kudus berkata demikian. Orang yang tidak percaya disebut orang tanpa belas kasihan. Tanpa belas kasihan. Orang yang tidak percaya. Apakah dia mau menjual hartanya? Lalu digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti tidak mau. Orang yang tidak percaya mau atau tidak. Mau melepaskan rumahnya. Tanah, ayah, ibu, istri, anak-anak, hiduplah untuk Tuhan. Lalu alasan mengapa rela mati untuk Tuhan dan dipenggal kepalanya. Orang yang tidak percaya pasti tidak mau. Jadi orang tidak percaya tidak mungkin melakukan tindakan baik. Orang yang percaya yang mau. Ayo, kita lihat. Saudara, siapkan dan timbanglah. Kebenaran malam ini terasa berat. Karena Sibo sudah mendengarkan ulang berkali-kali. Sibo kira 3 atau 4. Ternyata ada 30. Kalimat ini tidak diucapkan sembarangan. Sibo pernah sedih untuk orang yang tidak percaya. Sekarang tidak sedih lagi. Sudah dikatakan 2 kali. Orang yang tidak percaya bukanlah. Orang tak percaya harus diusir. Orang yang tidak percaya hanya mengganggu orang lain. Kita benar-benar. Jika tidak percaya ya biarkan dia binasa. Karena, orang yang tidak percaya tidak termasuk milik Tuhan. Yang termasuk milik Tuhan bukan hanya percaya lewat kata-kata. Tetapi hidup untuk Tuhan. Baru pantas untuk Tuhan. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.